Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suciarsari, mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi ijma atau kesepakatan ulama dalam pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Materi yang saya tampilkan saat ini merupakan bahan dari diskusi kelompok 4 dengan anggota Amalia Suci Hapsari, saya sendiri, dan dua teman saya, Ika Nur Nafsia dan Risma Dwi Mawarni. Yang pertama yaitu definisi ijma. Ijma adalah sebuah keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama yang melakukan ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan hukum syara. Selanjutnya, rukun ijma. Di sini ada 5 poin dalam rukun ijma. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukumnya semua mujtahid. Jika ada yang tidak setuju, maka hasilnya bukan ijma. Jadi, semisal di dalam keputusan yang diambil dalam pembuatan ijma ini, ada salah satu ulama yang tidak setuju, maka hukumnya tidak bisa diambil sebagai ijma. Poin yang kedua, semua mujtahid hidup di masa tersebut dari seluruh dunia. Jadi, yang boleh mengemukakan pendapat atas diambilnya keputusan ijma tersebut harus dari ulama-ulama yang hidup dan tahu kondisi pada masa tersebut. Poin yang ketiga, kesepakatan itu terwujud setelah masing-masing mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini, masing-masing berarti setiap ulama harus mengemukakan pendapatnya dan diambil semua kesepakatan untuk hukum ijma itu sendiri. Poin yang keempat, hukum yang disepakati adalah hukum syara yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Jadi, hukum yang disepakati dalam poin keempat ini adalah hukum yang ada atau hukum yang baru mengikuti masa saat ini. Untuk poin yang kelima, sandaran hukum ijma tersebut adalah Al-Quran atau hadis Rasulullah. Meskipun pada masa saat ini beda hukumnya dengan masa lalu, tapi sandaran hukum ijma itu pasti dari Al-Quran dan hadis. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ijma, itu ada dua. Yang pertama ijma al-sukuti dan yang kedua ijma al-shori. Dari pengertian ijma al-sukuti sendiri yaitu jenis ijma pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk diam, tetapi diamnya tersebut karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli ijtihad dan ulama lainnya. Sedangkan pengertian ijma al-shori yaitu jenis ijma, di mana para ulama dan ahli ijtihad itu masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan yang sedang terjadi, baik disampaikan secara lisan langsung maupun tertulis. Pendapat yang disampaikan dapat berupa persetujuan atau tidak terhadap pendapat yang telah disampaikan para ulama dan ahli ijtihad yang lain. Untuk selanjutnya yaitu contoh ijma. Di sini ada beberapa contoh ijma. Yang pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pada masa kekhalifahan beliau. Nah, pada saat ini para sahabat tidak ada yang memprotes atau menolak ijma yang telah berlaku ini. Beliau tersebut dan diamnya para sahabat lainnya adalah menjadi tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut. Dan dalam poin pertama ini termasuk dalam contoh ijma sukuti. Untuk contoh yang kedua, kesepakatan ulama atas keharuman minyak babi yang dihiaskan atas keharuman dagingnya. Jadi, meskipun di dalam Al-Quran hukumnya haram atas minyak babi, tidak dituangkan dalam Al-Quran, namun karena di dalam Al-Quran ada keharaman atas daging babi, otomatis untuk hukum minyak babi pun menjadi haram.
Untuk contoh selanjutnya, jual beli madomin atau jual beli hewan yang masih dalam perut. Ini diharamkan karena hewan yang sedang mengandung di dalam kandungannya tidak jelas. Hewan itu akan lahir dengan bentuk sehat atau tidak, jadi itu hukumnya haram. Tidak diperbolehkan oleh ulama dengan alasan dalam mengandung unsur goror itu yang saya telah sebutkan tadi bahwa belum jelas barangnya. Untuk contoh ijma yang selanjutnya, ulama sepakat tentang kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam dan semua rukun Islam. Untuk selanjutnya, para imam madhab sepakat bahwa antara kerbau dan sapi adalah sama dalam perhitungan zakatnya. Untuk contoh selanjutnya, para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Jadi, semua jenis riba pasti haram. Untuk contoh yang terakhir, para imam mazhab sepakat atas keharaman gosok atau merampas hak orang lain. Untuk sumber yang kita ambil dalam pemaparan materi kali ini ada 2 sumber yang telah tertera. Terima kasih. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.